Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan kami. Kami mohon bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Hanya dalam Dialah kami akan memperoleh hidup yang sejati. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang meminum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota
dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-murid Yesus mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Dalam hidup, jika kita tidak minum, pasti kita akan kehausan, kita akan susah, bahkan kita bisa mati jika kita tidak meminum air. Tetapi jika kita tidak makan, mungkin kita masih bertahan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes menceritakan perjumpaan seorang wanita Samaria dengan Yesus di sumur. Dan saat itu Yesus sengaja meminta air kepada wanita itu. Tapi wanita itu katakan bahwa masakan orang Yahudi bersahabat atau meminta air dari orang Samaria. Lalu mereka terus melakukan percakapan. Dan akhirnya Yesus menuntun wanita itu untuk meyakini bahwa dirinya adalah air sumber hidup. Dan ketika wanita itu sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah sumber hidup, ia pergi ke kota, ke desa, dan menyampaikan kepada orang-orang bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus yang adalah air sumber hidup itu. Sehingga akhirnya orang juga datang berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, mari kita yakin bahwa Yesus yang kita sembah adalah sumber air hidup. Yesus katakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus lagi. Semoga dengan sabda ini, kita semakin dekat dengan Yesus. Kita meminum air sumber hidup. Dan setelah itu kita juga membagikan air sumber hidup itu kepada orang lain. Sehingga mereka percaya kepada Yesus. Mau datang untuk meminum air sumber hidup dari Yesus
di dalam kehidupan harian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah. Semoga di dalam masa Prapaskah ini kita rajin melakukan sabda Tuhan di dalam hidup ini dengan memberi makan kepada yang lapar, memberi air kepada yang haus, memperhatikan orang yang susah, dan lain sebagainya. Jika kita melakukan itu, sesungguhnya kita telah melakukan kehendak Tuhan atau sabda Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan, karena kita setia melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini mengajak Anda dan saya untuk percaya kepada Yesus, air sumber hidup, dan setia melaksanakan sabdanya dalam hidup ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami berjumpa dengan putra-Mu yang adalah air sumber hidup. Semoga kami meminum air sumber hidup itu, dan kemudian kami juga membagikan air sumber hidup itu kepada sesama, sehingga mereka percaya kepadamu melalui Yesus putra-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.